ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Saya akan membahas ini malam karena besok ini Anda menghadapi Idul Adha. Ketika Anda menghadapi Idul Adha, salah satu di antaranya Anda harus menjadi murji'ah atau menjadi khawarij, ataupun Anda menjadi ahli sunnah. Saya ulangi ya. Ketika menghadapi Idul Adha sebagaimana Idul Fitri, Anda pun bisa menjadi salah satu aqidah. Dia menjadi murji'ah ataupun menjadi khawarij ataupun tetap berada dalam aqidah dan manhaj ahli sunnah. Idul Adha untuk tahun sekarang ini dia merupakan Hajjil Akbar. Haji tahun sekarang ini Hajjil Akbar. Dan wukuf pada hari Jumat. Istilah Haji Akbar itu ada di dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 3. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan Haji Akbar. Saudi telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu. Republik Indonesia telah menetapkan Idul Adha telah jatuh pada hari Ahad. Mana yang kita ikuti? Ayyuhal ikhwat wal akhwat fillah, di dalam Al-Quran tentang penetapan bulan, yaitu awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah. Menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala jalla wa 'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Garis bawah ini. Garis bawah ayat itu poinnya ialah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang di garis itu faman syahida minkum. Minkumnya itu yang di garis bawahi. Kenapa Allah mengatakan minkum? Kata-kata minkum ini sama dengan perkataan Allah di dalam surat 4 An-Nisa ayat 59.
wa ulil amri minkum. Ya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, sama dengan wa ulil amri minkum. Baca terjemahnya. Yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu, kamunya di situ dimaksudkan ialah pemerintah. Jadi kaum muslimin yang berada di setiap negara, dia harus saum berdasarkan ketetapan pemerintah. Itu menurut ketetapan Allah. Sepakat. Jadi metodologi menghadapi kaum Murji'ah itu mereka diajak sepakat. Bahwasanya kita sepakat dan wajib untuk mengikuti ulil amri dalam menetapkan Idain, Al-Adha dan Id Fitri. Kita bahas bahasan pokok ialah surat An-Nisa ayat 59 tadi. Iya, baca ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pemahamannya. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya bidun syarat, tanpa syarat, tidak ada batasan. Saya ulangi, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya tidak ada batasan. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan apapun yang dikatakan oleh Rasul, Anda wajib taat. Tidak ada syarat, mutlak. Kemudian adapun mentaati kedua orang tua, ulama dan umara, ketiga hal ini dengan syuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Dalil menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul tanpa syarat ialah dua ayat. Taat kepada Rasul tanpa syarat ialah surat 4 ayat 80 An-Nisa. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah, dia tanpa syarat. Kemudian taat kepada Allah itu dalilnya ialah surat 17 Al-Isra ayat yang ke-15, poin yang keempat. Anda bisa lihat tafsir Ibnu Katsir. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra
4 orang ini. Baca. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Asud bin Sari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sabdanya, ada 4 golongan yang berperkara pada hari kiamat: orang tuli yang tidak dapat mendengar apapun, orang dungu, orang pikul, dan orang yang mati pada masa kevakuman. jadi orang tuli sama dengan orang yang bisu. Ketika dia lahir, dia tuli, dia bisu, sampai mati dia bisu. Dia tidak bisa mendengarkan ajaran. Hujjah tidak sampai kepadanya. Yang menghalanginya ialah pendengarannya. Yang kedua, orang pikun, orang yang dungu, idiot, dia bodoh, dia tidak bisa menyimak, tidak bisa memahami apa yang dijelaskan oleh hujjah. Yang ketiga, orang pikun, badannya sehat, psikologinya jadi masalah. Dia balik tetapi tidak akil. Balik itu fisik, akil itu psikologis. Dia tidak gila. Lah orang pikun ini tidak gila, fisiknya sehat, cuma psikologinya terganggu. Ingatannya tidak ada. Yang keempat, orang yang berada di kutub selatan atau kutub utara, orang yang berada di masa fatrah antara kenabian Isa dan kenabian Rasulullah SAW. Mereka berempat ini berhujjah di hadapan Allah ketika disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dia berkata, bagaimana aku akan masuk ke dalam neraka? Lanjut. Orang tuli berkata, Apa kata orang tuli ketika disuruh oleh Allah masuk ke dalam neraka? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat mendengar apapun. Dia punya alasan. Dia beralasan atau tidak? Dia diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, dia tidak mau masuk ke dalam neraka, dia beralasan. Argumentasi Allah dia balikkan. Ulangi apa katanya? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat mendengar apapun. Itu kata dia, Islam datang, dia tidak mendapat keterangan apapun, tidak bisa memahami keterangan apapun karena dia tuli. Bagaimana dia ini? Harus masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam? Bukan dicatat ataupun tidak amalnya. Adapun amalnya tidak dicatat. Amalnya tidak dicatat, tetapi dia masuk ke dalam surga ataupun dalam neraka. Dia berargumentasi karena tidak dapat hujjah. Allah berpegang dengan hujjah itu. Baiklah kalau kamu mengatakan kamu tidak pantas masuk ke dalam neraka karena belum datang Rasul. Yang diminta oleh Allah hanya satu, taat. Kedua, orang dungu berkata, apa kata orang dungu? Tuhanku, Islam telah datang, namun anak-anak melempariku dengan kotoran ternak. Nah, jangankan untuk memahami, bahkan anak-anak saja melempari dia dengan kotoran ternak, saking bodohnya. Bagaimana dia mau mencerna ini? Ditulis atau tidak amalnya? Tidak ditulis. Surga dan nerakanya ditetapkan atau tidak? Ditetapkan. Kemana dia akan masuk? Yang diminta oleh Allah ketaatan atau tidak? Ketaatan itu di dunia dan di akhirat. Di dua-duanya. Yang ketiga, Orang pikun berkata, apa kata orang pikun? Tuhanku, Islam telah datang, namun aku tidak dapat memahami apapun. Itu kata orang pikun. Dia lupa. Amalnya dicatat atau tidak? Tidak dicatat amalnya. Dosa itu tidak dicatat. Tapi ketentuan dia untuk masuk ke dalam surga ataupun neraka ditentukan. Kalau dia berargumentasi, hujjah itu akan ditegakkan oleh Allah. Yang keempat, Orang yang mati pada masa vakum kenabian berkata, orang yang mati dalam masa kevakuman, kenabian. Seperti orang di kutub selatan dan kutub utara katanya tidak mendengarkan ajaran Allah, tidak mendengarkan ajaran Rasul. Ini bagaimana? Apa katanya? Tuhanku, tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kami. Itu kata dia. Bagaimana aku mengikuti ajaran? Tidak ada orang yang menyampaikan kepada aku. Ketentuan surga dan neraka
betul bukan? Baik. Kemudian Allah mengirimkan utusan yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Allah mengirimkan seorang malaikat sebagai utusan kepada mereka 4 golongan ini. Dan utusan ini memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Mereka mau. Mereka tidak, tetap berargumentasi. Pertanyaan saya, Allah itu ditaati atau tidak? Ya. Ditaati atau tidak? Ditaati. Dengan syarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat. Kalau dia perintahkan untuk masuk ke dalam neraka, wajib anda masuk. Itu bentuk ketaatan. Lalu apa kata Rasulullah ketika mereka tidak mau masuk? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika mereka memasukinya, niscaya neraka itu dingin dan menyelamatkan mereka. Kalau mereka masuk ke dalam neraka, mematuhi Allah, mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan kepatuhan itu. Neraka tidak akan pernah membakarnya, karena neraka itu ada 2 musim, ada musim panas dan musim dingin. Dan Allah telah menyelamatkan Ibrahim dari api. Yang diminta apa? Taat kepada Allah dengan syarat atau tidak? Tanpa syarat. Nah, selesai. Baru kita kembali ke 3 hal. Orang tua, ulama, dan pemerintah. Pakai syarat atau tidak? Pakai. Murji'ah tidak menggunakan syarat. Dia pegang pemerintah. Khawarij melepaskan juga tanpa syarat. Ahli sunnah berpegang dengan syarat dan berlepas dengan syarat. Kita lihat dalil untuk kedua orang tua taat kepada mereka, surat 31 ayat yang ke-15. Baca Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi mematuhi orang tua dengan syarat atau tidak? Di mana dia diikuti, di mana dia tidak? Sepakat ini. Ada pemerintahnya terhadap hal-hal yang haram, yang bid'ah dan syirik tidak ada taat untuknya. Ada pemerintahnya terhadap hal-hal yang makruh dan mubah, dia ditaati. Contoh, Abdullah bin Amr bin As, ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Amr bin As punya ayah namanya Amr bin As. Beliau ini berada di pihak Muawiyah. Ketika dia akan berangkat ke medan perang, dia berkata kepada anaknya Abdullah bin Amr, dia berkata kepada anaknya, "Hai Abdullah, ikutlah ke medan pertempuran." Lalu Abdullah berkata kepada ayahnya, katanya, "Hai ayah, kalaulah Allah tidak memerintahkanku untuk mentaatimu, aku tidak akan pernah mau berangkat." Apa katanya? Kalaulah Allah tidak memerintahkan aku untuk mentaatimu, aku tidak akan pernah berangkat. Tetapi oleh karena Allah mewajibkan aku untuk berbakti kepadamu sebagai ayah, maka aku berangkat. Dia pun berangkat ke medan pertempuran bersama ayahnya. Pertempuran antara kaum muslimin ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tayyib. Kemudian setelah itu, ketika sampai di medan pertempuran, dia berkata kepada ayahnya ketika ayahnya memerintahkan untuk badannya untuk mengangkat senjata berperang. Dia berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, Allah memerintahkan aku untuk taat kepadamu, maka aku ikut kamu ke medan pertempuran. Adapun untuk membunuh kaum muslimin, aku tidak mau ikut perintahmu, karena Allah melarangku untuk membunuh kaum muslimin. Dan aku pun mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa
Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. jadi kita tidak boleh menjadikan ustaz-ustaz kita sebagai Tuhan. Tidak boleh berkelompok, lepas dari organisasi lalu salah berkelompok. Ini tidak boleh. Ini murjiah. Ini gerakan khawarij sekaligus. Padahal antara murjiah dan khawarij itu bertentangan. Kita tidak boleh seperti Yahudi dan Nasrani menjadikan alim ulama itu sebagai Rabb selain daripada Allah. Itu Yahudi. Dan mungkin kaum muslimin untuk melakukan seperti itu. Kalau dia berkelompok, dia tidak mau ngaji kecuali dengan ustaz-ustaznya, dan tidak mau menerima pendapat yang benar kecuali dari sumber dia. Ini namanya hizbi. Bahaya, saya katakan. Ini penggembos Islam, perusak. Mereka orang-orang yang ditinggalkan. Dan kita pun tidak boleh menjadi khawarij. Lanjut. Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur yang berpusat kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika sampai kepada Adi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kabur ke Syria. Dia telah menganut Nasrani pada zaman jahiliyah. Saudara perempuan dan sekelompok kaumnya menawannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan karunia dan hadiah kepada saudara perempuannya. Dia pulang kepada saudaranya Adi. Dia menceritakan kepada Adi kebaikan Islam dan mendorongnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah Adi ke Madinah. Dia merupakan pemimpin kaumnya yaitu kabilah Ta'i. Ayah Adi bernama Hatim At-Ta'i yang dikenal dengan kedermawanannya. Orang-orang membicarakan kedatangan Adi. Kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di lehernya tergantung salib yang terbuat dari perak. Sudah ada salib itu ya, sebelum datang Rasul sudah ada perak ini. Asalnya mereka kaum muslimin. Lalu mereka bisa keluar dari Islam disebabkan mereka buta terhadap ustaz-ustaz mereka, ulama-ulama mereka. Cintanya berlebihan, bencinya berlebihan. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi berkata, aku berkata, sesungguhnya kaum Nasrani dan Yahudi itu tidak menyembah ulama dan rahibnya. Nah, itu perkataan Adi. Kan kalau Yahudi dan Nasrani tidak menyembah ulama itu. Lalu apa kata Rasulullah mendengarkan bantahan Adi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya. memang mereka tidak demikian. Tetapi para rahib dan ulama itu telah menghalalkan yang haram untuk umatnya dan mengharamkan perkara yang halal untuk umatnya. Lalu umat itu mengikutinya. Nah, pengikutan tanpa dasar qada dalil yang jelas, hanya menurut pada ulama, apa? Itulah penyembahan umat kepada mereka. Itulah penyembahan umat kepada mereka. Ada batasan apa tidak mentaati ulama? Ada ya. Baik. Umat itu perlu disadarkan bahaya mereka. Yang ketiga ialah mentaati pemerintah pun pakai batasan. Yaitu hadis Muslim, hadis 1806 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, setiap muslim wajib patuh dan setia terhadap pemerintah
disukai atau tidak disukainya. Ini poin yang pertama dari hadis ini. Kita wajib mentaati pemerintah. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh angkat senjata kecuali kub. Tidak berdarah. Ketika berdarah haram. Ketika SBY dikub haram. Kecuali kalau dia dikub untuk diganti dengan hukum Islam. Kalau hukumnya itu juga nggak boleh, haram. Dalil kub itu ada. Demo nggak boleh, dicaci maki tidak boleh. Tetapi kalau dia keliru tidak diikuti. Ketika dia benar kita ikuti. Ketika dia tidak benar tidak angkat senjata seperti Khawarij. Tidak pula seperti Murji'ah, ketika dia salah diam. Itu namanya Murji'ah. Baik. Syarat apa syarat? Kecuali bila dia diperintahkan melakukan maksiat. Jadi yang dilihat pemerintahannya atau perintahnya? Perintahnya, instruksinya, amr. Apakah perintah itu mengandung maksiat ataupun tidak? Jadi ditanya dulu, dilihat dulu, apakah dia mengandung maksiat ataupun tidak? Lanjut, poin ketiga. Jika dia diperintah melakukan maksiat, Bagaimana? dia tidak perlu patuh dan setia. Jadi tidak perlu patuh dan setia dengan pemerintahan ketika dia menyuruh untuk berbuat maksiat. Apa maksiat itu? Setiap yang syirik, yang haram, yang bid'ah tidak boleh diikuti pemerintahan itu. Tetapi Anda tidak boleh memberontak. Tidak boleh demo seperti yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Nggak boleh. Tidak boleh mencaci makinya, membawa spanduk. Seharusnya Anda datang kepadanya dan menyuratinya dengan kata-kata yang baik, sebagaimana Musa dikirim oleh Allah kepada Fir'aun. Tetapi tidak pula Musa Murji'ah diam. Tidak pula Khawarij memberontak. Kecuali setelah Fir'aun memulai, maka fa'in qatalukum faqtuluhum. Jelas ini. Jadi kita harus tetap bersama pemerintah sepanjang dia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam melihat hilal. Kalau mereka pemerintah memenuhi, maka Anda haram untuk mendurhakainya, tidak bersamanya. Maka ketika dia menyalahi kaidah-kaidah itu, maka Anda pun tidak halal untuk mengikutinya. Contoh, Rasulullah SAW pernah berbuka melakukan Idul Fitri siang hari, sudah zuhur. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Setelah dapat berita datang dari Syria memberitahu bahwasanya orang di Syria sudah melihat hilal. Rasulullah SAW di Madinah, antar negara atau tidak? Antar negara atau tidak? Lalu beliau pun berbuka dan sekaligus Id. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah Republik ini, dia membatasi berita itu dengan jam. Apabila lewat dari jam 7 malam atau jam 8 malam, maka pembawa berita tidak bisa diterima. Jelas. Sekarang tinggal Anda berpikir sendiri, Anda patuhi atau tidak. Soto dari Makassar itu boleh terlambat, tapi itu tetap jalan. Tidak boleh karena terlambat datang soto Makassar lalu ini ditunda. Tidak boleh. Karena terlambat tempat dari Jawa Timur datang ke Jakarta lalu dipending itu apa? Itu tidak boleh. Tidak ada istilah persiapan masyarakat tidak siap untuk Id, kesian, tidak ada. Karena hari Id itu hari haram untuk saum. Jadi dia harus memiliki alasan syar'i. Jelas ini? Jelas ya? Bagaimana Khawarij dan bagaimana Murji'ah? Adapun ahli sunnah antara Khawarij dan Murji'ah. Kaum Murji'ah ini sangat mudah menuduh orang dengan perkataan Khawarij. Sebenarnya mereka ini pun keluar dari akidah yang satu, dia masuk kelompok yang 72. Fasik. Ini yang wajib Anda pahami.
Saya sudah berteriak di Jakarta seringkali. Walaupun saya baru habis sakit, saya menjelaskan kedudukannya, bahwasannya Islam ini ialah satu din yang turun dari langit. Tidak seperti agama yang lainnya, itu agama lokal bumi, yang mana asalnya Islam, lalu mereka keluar daripada Islam itu membuat agama itu sendiri. Maka kita tidak boleh lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya, bagaimanapun yang terjadi. Saya katakan beberapa kali, pemerintah itu wajib Anda taati dia selagi dia tidak melanggar hak-hak Allah, tidak menyuruh Anda untuk berbuat maksiat, dan tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Pemerintah Republik ini telah mengharamkan yang halal. Saya ulangi, dari dulu, cuman sekarang lebih berani dia untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia mengharamkan orang untuk poligami, maka langgarlah untuk pemerintah ini. Dia tidak wajib untuk ditaati. Saya ulangi ya, dia dalam hal ini tidak wajib untuk ditaati, karena dia mengharamkan hal yang halal. Maka kita tidak boleh menjadi murji'ah, dia bungkam. Umat ini perlu diselamatkan. Dia wajib diselamatkan dari dalam neraka. Dia wajib diselamatkan dari jurang neraka. Dia tidak boleh mendustakan satupun dari ayat-ayat Allah. Saya sudah katakan, paling brengsek manusia umat Islam itu bebas Islam. Orang kecil itu, orang liberal itu. Ini manusia zindiq. Dia seharusnya perlu ditampakkan dulu di dalam Al-Quran. Ini ilhad. Bagaimana dia membenturkan ayat Allah? Dia benturkan An-Nisa ayat 3 dengan An-Nisa 125 katanya. Padahal ayat 129. Dua ayat ini tidak berbenturan. An-Nisa ayat 3 itu tidak berbenturan dengan An-Nisa ayat 129. Ayat 3 surat An-Nisa itu ada 3 hal yang dituntut oleh Allah untuk adil ketika orang poligami. Lalu ada perwakilan NU dari perempuannya yang hebat, dia bilang poligami itu haram. Maka perempuan itu seharusnya dia ditampar, dia seharusnya. NU tidak mewakili Islam sama sekali, tidak pernah Muhammadiyah. Tak ada satu organisasi pun yang mewakili Islam. Ketika Islam diacak-acak di negeri ini, tidak ada yang membelanya. Jangan pernah kutakuti umat, jangan menghancurkan umat. Kita lihat An-Nisa ayat 3 dan ayat An-Nisa ayat 129. Apa kata Allah? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan laki-laki bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi Di luar anak yatim. Di situ dikatakan fankihu ma tabalakum. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, jangan berbicara tentang Al-Quran, ini bahaya. Allah tidak berkata fankihu nisa, tetapi dia berkata fankihu ma tabalakum.
balik hukum. Seperti orang-orang zindik, liberal ini berbahaya. Syiah saja sudah sekarang ini sudah tidak suka sama liberal, diusirin mereka dari universitas yang ada di Iran. Kemudian Rasulullah SAW pernah mau menceraikan As-Sauda yang sudah ajuzah, sudah tua, karena dia ribut dengan Aisyah gara-gara kasus madu itu. Lalu ketika akan diceraikan, kata Sauda, jangan kau ceraikan aku ya Rasulullah, tapi malamku aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ajmain. Jadi saya ulang kembali, jangan untuk mendilkan sesuatu yang haram, Islam diperalat. Karena kalau ini sempat diterima oleh masyarakat, mereka ini termasuk orang-orang yang mendurhaki Allah, mereka mau dibawa ke neraka. Mau tidak boleh masyarakat dibawa ke neraka. Tetapi dijelaskan bagaimana poligami itu. Bagaimana cara berpoligami menurut Islam yang syar'i. Tidak boleh dipolitisir. Kalau dijelaskan bagaimana poligami itu, orang akan takut berpoligami. Dia akan mikir untuk berpoligami. Karena dia ngerti hukumnya. Ada 3 hal yang wajib dia penuhi. Tidak boleh tidak. Ada 1 hal yang boleh dia tidak adil. 3 hal yang wajib dia adil itu ialah pertama, bermalamnya. Itu yang pertama. Jadi kalau dia bermalam kepada muda 3 hari, di tempat yang tua 3 hari. Kecuali salah satu ridha, dikurangi haknya. Yang kedua, adil dalam hati ini. Berapa hasil Anda wajib Anda bagi. Adil dalam hati ini, saya kasih contoh. Kalau dia punya 2 orang anak, 1 orang istri gajinya 2 juta rupiah. Ketika dia mau nikah lagi dengan perempuan yang lain, dia wajib memberitahu kepada wanita yang lain ini berapa penghasilannya. Yang kedua, dia wajib mematok berapa untuk istri yang pertama dan 2 orang anak. Ini keadilan. Ini wajib dia pahami dengan benar. Jil liberal. Kalau dia berikan kepada istrinya 500.000 untuk setiap seorang anak 250.000, berarti 1 juta. Berarti ketika dia nikah lagi, dia wajib memberi istri yang kedua 500.000, tidak boleh lebih. Haram apapun terjadi, dia tidak harus bertahan. Dia harus sabar dalam hal ini. Dia tidak boleh terbang ambing apapun yang terjadi. Ini hukum syar'i. Dia tidak boleh dibisikkan oleh yang muda lantas dia berubah, menzalimi yang tua. Dia dibisikkan yang tua, dia takut jangan sampai orang tua marah lantas dia berubah. Lah, tidak boleh. Bagaimana dia tetap harus berada di tengah-tengah? Harus saklek, bisa mengatakan salah-salah, benar-benar. Berarti kalau dia boleh hanya membawa anggur di tempat istri yang tuanya 1 kilo, di tempat istri yang mudanya tidak boleh lebih dari setengah kilo. Karena belum punya anak. Begitu tambah anak berarti tambah 2,5 kilo, tambah 2,5 ounce. Karena jatahnya 250.000 kan. Jadi dia patok dulu. Adil yang ketiga ialah tidak boleh Anda datang kepada yang tua dan tidak menggaulinya, tidak menjimatnya. Haram, tidak boleh. Kalau sudah dapat dari yang muda, nggak boleh. Ada aturan lain yang harus dipahami. Jadi bukan dilarang masyarakat itu. Nikah itu ibadah. Nikah itu yang kedua untuk memenuhi seksual agar Anda tidak berzina. Bukan nikah dalam orang, salah. Kalau Anda nggak suka dengan orangnya, bagaimana Anda bisa tidur dengan dia? Anda punya kewajiban. Kalau mau bantu, bantu saja. Jadi nikah dengan argumentasi membantu ini sangat keliru. Karena syarat nikah itu dia harus suka dulu dengan perempuan yang akan dinikahi. Tidak boleh kalau dia tidak suka. Dia harus adil. Keadilan yang ketiga, yang tadi itu dia tidak boleh tidak menggauli sang istri. Adapun yang dibolehkan oleh Allah untuk tidak adil,
dia lebih sayang, lebih suka kepada yang lebih muda. Nah, kalau yang ada di rumahnya udah 50 sekian, yang muda baru belasan, kalau dia suka kepada yang ini, lebih cenderung kepada yang ini, berarti dia sakit jiwa. Jadi di mana kita realistis? Jadi orang-orang berkata kalau mau nikah dengan perempuan yang sudah tua, dia kadzab. Dia tidak pantas untuk dijadikan narasumber. Seharusnya dia pun tidak dinikahi kalau dia telah menjadi janda. Bahkan Rasulullah SAW diiming-imingi oleh Allah, kalau dia menceraikan istrinya akan diberikan istri yang lebih baik di akhirat nanti, yaitu perawan Maryam, janda Asia istri Firaun. Kemudian yang dilarang oleh Allah, wala tadharuha kal mu'allaqah, janganlah kau jadikan mereka terkatung-katung, digauli enggak, dicerai enggak. Ini haram. Ini tidak boleh. Selingkuh yang tidak boleh. Seharusnya pemerintah turun tangan dalam perselingkuhan. SBY kalah turun dalam perzinahan. Dilarang orang itu. Bukan dia mau menjelaskan adil. Kapan Yusuf Kala dan SBY tahu tentang Islam dan tentang keadilan? Bisa lah dia mau untuk menjelaskan keadilan. Jadi saya ulangi kembali. Islam satu agama yang sudah konkret. Tidak perlu orang campur tangan. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam Islam. Urus orang-orang kelaparan. Bagaimana rakyat yang makan nasi yang untuk ternak dimakan, nah ini diurus. Banjir, lumpur, semuanya diurus. Turun gitu diurus. Bukan ngacak masalah din. Kalau seandainya ada orang yang membenci ayat tentang poligami, dia bisa kufur, bisa terhalang untuk masuk dalam surga. Jadi perempuan, saya jelaskan berapa kali, dia boleh benci dengan suaminya ketika dia dipoligami, halal. Dia boleh meminta talak ketika suaminya mempoligaminya. Dia boleh marah ketika suaminya mempoligaminya. Dia boleh melemparkan seluruh perabotan rumah tangga dan menghancurkannya ketika suaminya mempoligaminya. Tetapi dia haram ketika dia mengatakan supaya suaminya mencerai istri yang muda. Tidak boleh, dia tidak akan masuk dalam surga. Tetapi dia boleh mundur, minta ditalak. Dan suaminya tidak boleh menjerumuskan sang istri. Ketika sang istri berkata pilih aku ataupun dia, lalu suaminya pun menjelang-menjeling. Makanya kalau mau istri dua itu bukan orang yang mesti takut. Dia berani berkata ya, tidak kepada yang tua dan yang muda. Harus ikut peraturan dia. Tapi ngerti hukum dulu, bukan hanya punya duit. Loh, kalau dia masih lirak-lirik nggak boleh. Dia bisa mengalami dirinya, haram. Jadi orang yang mau nikah kedua itu dia harus punya ilmu. Dia harus takut kepada Allah, bukan asal menikah. Karena bebannya dia harus tahu ketika nikah kedua kali itu ada masalah, problem. Jadi kalau orang punya istri dua ribut, ini wajar. Yang tidak wajar satu ribut. Sudah satu, dua ribut lagi, subhanallah. Apa ini? Jadi Rasulullah SAW bilang, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ribut, rumah tangga aku ribut terus. Berapa istri berdua? Seni hidup. Ini penyakit. Jadi kalau tidak mau pusing, jangan lakukan yang kedua. Tapi kalau siap, jadi laki-laki itu diberikan pemahaman. Nikah dua tuh gak enak. Jadi bukan dilarang, dicobanya nanti pusing kau. Nah, orang yang DPR kawin lagi. Kemana Yusuf Kala sama SBY? Hayo kau kepentok kepalanya kan? Jangan ngomong asal ngomong, bahaya. Saya sudah teriak di Jakarta dimanapun, jangan utak-atik Islam, urus saja negara ini, selesai. Masalah kan? Presiden ngomong, dewan
saya mau katakan, kita ini harus realistis. Masyarakat ini jangan digiring dia untuk durhaka kepada Allah, digiring ke neraka, nggak boleh. Kita tidak tahu siapa akan terjebak dalam perkawinan 2, 3, 4 itu, dan perempuan yang mana akan dikawin 2, 3 kali dia nggak tahu. Semuanya orang niat niat satu. Tetapi perkawinan itu bukan sakral seperti perkataan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Yang sakral itu agama. Menurut negara ini perkawinan sakral, agama bukan nggak sakral. Orang boleh pindah-pindah agama, apa nggak kebalik ini? Ngawur nggak? Bukan lagi ngawur, wor. Astagfirullahaladzim. Agama yang sakral memang bebas, Anda mau pindah. Kawin boleh 2, 3, bilang tidak boleh. Astagfirullah, apa ini? Lantas ada orang yang bilang perempuan bukan pakaian. Loh, yang bilang bukan pakaian siapa? Pakaian menurut Allah, laki-laki itu pun pakaian. Begitu juga perempuan itu pakaian. Al-Baqarah ayat 187. Baca. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu. Untuk menurut Allah, perempuan itu pakaian. Kemudian Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. laki-laki pun pakaian pula untuk wanita. Dia bukan suatu yang sakral. Yang diciptakan oleh Allah pertama itu bukan perempuan, laki Adam dulu. Karena Allah tahu Adam ini punya kebutuhan, maka diciptakanlah Hawa untuk memenuhi kebutuhannya. Lantas mau nikah itu bukan karena seksual. Mau nikah itu kayak model Barbie di bawah pajak sana kemari. Tidak bapaknya. Orang yang akan menikah dua itu kalau dia merasa tidak mampu, seksualnya berbahaya, dia takut terjerumus dalam perzinahan, maka dinikah untuk menyelamatkan kemaluannya. Jadi orang gila udah terlalu banyak. Nah ini susah. Islam pun mau diacak. Maka saya katakan, Anda jangan ngacak Islam, nanti Anda diacak-acak orang. Acaklah hukum negara ini, Anda akan diselamatkan dari neraka ketimbang Anda ngacak Islam, hukum Allah. Karena negara ini nggak punya surga, nggak punya neraka. Punya gitu deh surga dan neraka? Nggak punya. Mimpi. Hanya milik Allah itu. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus mengerti, kita pisahkan hidup bernegara dengan agama ini, harus kita pisahkan. Jangan dibikin kayak bubur, ngacak kita. Kalau udah jadi bubur gimana mau jadikan nasi lagi? Nggak mungkin. Jangan diaduk. Udahlah negeri ini punya undang-undang, punya semuanya, jalanin. Bener ini punya ngacak ini tadi, ini ngacak kamu pusing. Jadi umat Islam ini tidak boleh dijerumuskan dalam kekufuran dan neraka. Karena menurut Allah dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 40 itu, orang yang mendustakan ayat Allah itu dan menyombongkan diri, salah satu di antara dua, dia akan masuk ke dalam neraka dan tidak keluar dari dalamnya. Perempuan tidak boleh ataupun laki tidak boleh membenci ayat-ayat poligami. Dia tidak boleh mengatakan poligami itu biadab. Yang perlu kita ketahui, kita tidak tahu siapa yang akan terperangkap di dalamnya. Berapa banyak orang berusaha untuk poligami, enggak poligami sampai tua, duitnya banyak. Ada orang modalnya dengkul, subhanallah terperangkap di situ, pusing 7 keliling dia kan. Nah, jadi saya ulangi kembali, ketika nanti terjadi perbedaan antara perempuan sama laki-laki sampai 1:50, ini solusinya apa? Seharusnya pemerintah itu turun tangan. Ada orang Islam istri 9, ada orang Islam istri 11. Ngawur enggak? Loh kok dia nggak turun tangan gitu loh? Di mana dia harus turun, dia nggak turun. Di mana dia tidak harus turun, dia turun. La haula wala quwwata illa billah. Jadi saya ulang kembali kepada Anda, untuk ke depan kalau Anda Id hari Sabtu, berarti Jumat Anda tidak boleh saum, kecuali Anda saum Kamis. Kalau Anda Id hari Minggu, berarti Jumat Sabtu Anda tidak boleh saum.
Jadi saum sunnah itu apabila dijatuh pada hari Ahad ataupun hari Sabat ataupun Jumat, dia haram untuk melakukannya, kecuali dia mulai Kamis, boleh dia saum Jumat, tapi Sabtu Minggu tidak boleh. Itu untuk saum sunnah apapun dia. Saya kira cukup sekian, sudah jam 10, saya datang terlambat, insyaallah kita lanjut nanti hari Kamis insyaallah. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.